Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3811. Di tempat tidur, dua wanita cantik yang menghabiskan malam itu masih tertidur. Segera setelah itu, dia merasakan matanya menjadi hitam, seluruh orang langsung kehilangan kesadaran. Di Teluk Aden yang dikuasai angin, Badar tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dengan mudah dibawa pergi. Dan menurut Walter, pria seperti ini yang tidak bisa berada di atas panggung, bisa mati di bawah tangannya, juga dianggap beruntung. Setelah itu, Walter dengan lembut meletakkan tubuhnya kembali ke tempat tidur. Tubuh Badar masih dalam posisi menghadap ke atas, tetapi seluruh wajah telah ditenggelamkan ke dalam bantal, hanya memperlihatkan bagian belakang kepala. Gambar semacam ini bertentangan dengan sedikit keanehan. Walter mengeluarkan silinder plastik tahan air dari dadanya, dan mengeluarkan satu set karakter kuas tulisan tangan yang ditulis oleh Joseph, di mana ada kata-kata ini, Dewa melawan Dewa, Buddha melawan Buddha. Tulisan ini adalah pengingat yang ditinggalkan oleh front ke seluruh organisasi bajak laut. Walter diam-diam mundur dari kamar saat ini, menyapa orang-orang yang berjaga di luar pintu, dan pergi bersama ke pantai tempat mereka baru saja mendarat. 5 orang lainnya juga sibuk memuat puluhan speedboat di pantai dengan bom kendali jarak jauh. Cukup tekan tombol, Anda dapat meledakkan semua kapal komplotan bajak laut ini. Salah satu pria menyerahkan alat peledak jarak jauh kepada Walter. Walter melihat ke pangkalan bajak laut yang terang benderang, dengan lembut menekan tombol peledakan. Beberapa detik kemudian, pangkalan bajak laut di garis pantai tiba-tiba merasakan serangkaian ledakan. Puluhan speedboat berbagai jenis meledak menjadi api besar, bahkan ada yang meledak ke udara. Dengan suara ledakan intensif, seluruh garis pantai terbakar. Speedboat ini baru saja diisi bahan bakar oleh para perompak, siap berangkat besok pagi untuk mengepung kapal barang isu. Bahan bakar yang penuh langsung tersulut oleh ledakan, api sepertinya telah membentuk tembok api di garis pantai. Juga karena ledakan yang begitu besar dan padat, sehingga seluruh pangkalan bajak laut di dalam semua orang terbangun. Sekelompok besar bajak laut kosong melihat speedboat yang menggelinding dan terbakar itu membeku ketakutan saat pagi hari. Kamar Badar, dua wanita muda yang sedang tidur juga dibangunkan oleh suara ledakan, dan kemudian mereka berdua buru-buru mencoba membangunkan Badar yang terbaring di tempat tidur. Dorongan ini tidak masalah, salah satu wanita langsung menemukan bahwa tubuh Badar berbaring telentang, tetapi kepalanya benar-benar berlawanan. Dia pertama kali kagum, lalu tanpa sadar mendorong Badar, hanya untuk menemukan bahwa tubuh Badar telah mendingin. Ini membuatnya takut dan dia langsung berteriak. Wanita lain yang melihat adegan ini juga ketakutan, tersandung hingga kehabisan. Pemimpin kedua datang berlari untuk melaporkan, melihat wanita itu pecah seperti orang gila, dia bertanya, "Di mana bos?" Wanita itu berkata dengan ketakutan, Badar Dia sudah mati. Apa katamu? Pemimpin kedua langsung disambar petir, dan setelah sadar kembali, dia buru-buru berlari ke ruangan, hanya untuk menemukan bahwa Badar sudah lehernya patah. Adegan ini membuatnya takut sampai rasa dingin menjalar di punggungnya. Dia hanya bisa bergumam, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa-apaan? Orang ini? Segera setelah itu, sebuah jawaban tiba-tiba muncul di benaknya, mungkinkah front bencana? Jadi berpikir, dia tiba-tiba melihat, tangan Badar, memegang secarik kertas, dia buru-buru membukanya dan menemukan apa yang tertulis di atasnya. Meskipun dia adalah pemimpin kedua di sini, tetapi juga tidak melek huruf. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa kata-kata ini, sepertinya dia telah melihat di suatu tempat. Bab 3812. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia ingat bahwa struktur kalimatnya mirip dengan yang ada dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Cataclysmic Front pada siang hari. Pada saat ini, dia mengerti bahwa itu semua adalah pekerjaan front bencana. Memikirkan hal ini, punggungnya langsung basah oleh keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa mereka awalnya ingin mengepung kapal kargo isu shipping dan pengawalan front Cataclysmic di pagi hari. Tetapi front bencana bergerak secara signifikan lebih cepat dan bahkan tidak menunggu kendaraan Taena, tetapi benar-benar membunuh mereka langsung di base camp mereka. Dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan front begitu kuat sehingga di pangkalan ribuan orang ini, bos terbunuh, yang bahkan tidak diperhatikan oleh seorang pun.
Badar telah menghabiskan 20 tahun membangun pangkalan ini, tetapi pada akhirnya, dia ditangkap di pangkalannya sendiri. Selain itu, lusinan kapal yang telah dikumpulkan Badar selama 20 tahun terakhir diledakkan dalam sekejap oleh Cataclysmic Front. Semua 20 tahun kerja kerasnya, bersama dengan dirinya sendiri, hancur dalam satu malam ini. Pemimpin kedua segera menyadari bahwa karena Front Cataclysmic memiliki kemampuan seperti ini, secara teoritis, akan mudah bagi mereka untuk membunuh siapapun di pihak mereka. Mau tak mau dia melihat lagi keadaan Badar yang menyedihkan, dan merasakan hawa dingin menjalari lehernya. Pada saat ini, Front Cataclysmic telah menjadi mimpi buruk yang tersisa di benaknya. Saat itu, seorang tentara bergegas masuk dan berteriak, "Bos, itu tidak baik. Tangki minyak kami ditabrak speedboat dan terbakar, dan sekarang api sudah tidak terkendali." Ketika pemimpin kedua mendengar ini, seluruh tubuhnya langsung tersentak. Tangki minyak mereka, yang menampung hampir 100 ton bensin, tidak jauh dari garis pantai untuk kenyamanan pengisian bahan bakar speedboat dan tidak dilindungi oleh perlindungan khusus. Meskipun bosnya sudah mati, tetapi organisasinya masih harus terus dipertahankan, jadi dia segera memerintahkan, cepat padamkan api. Juga, atur orang lain untuk mengungsi sesegera mungkin. Pada titik ini di pantai, api yang membumbung tinggi membuat seluruh pantai seterang siang hari. Sekelompok besar bajak laut berlarian di sekitar pantai dengan panik. Seseorang ke laut membawa air untuk mencoba memadamkan api, seseorang dengan beberapa kilogram alat pemadam kebakaran dengan sia-sia berlari ke arah api. Ada banyak yang takut mati dan sudah lari jauh, takut terbakar dan kemungkinan meledak sewaktu-waktu gelombang. Beberapa menit kemudian, pemimpin kedua mengorganisir hampir 100 orang, dengan semua alat pemadam kebakaran yang bisa mereka temukan, mencoba memadamkan api yang membakar lebih dekat ke tangki. Namun, markas mereka sama sekali tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang cocok untuk memadamkan bahan bakar, jadi meskipun mereka berusaha keras, api tetap saja membesar dan membesar. Dalam keputusasaan, pemimpin kedua hanya bisa memerintahkan semua orang untuk segera mengungsi. Segera setelah itu, sejumlah besar perompak dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Sejumlah kendaraan yang diparkir di sekitarnya dibawa oleh para perompak dan dibawa kabur, karena takut mendapat imbas. Setelah beberapa menit, tangki tiba-tiba meledak menjadi api besar, dan awan jamur naik, diikuti oleh gelombang yang menghancurkan. Itu ratusan kali lebih keras daripada ledakan keras petir, serta ledakan yang dihasilkan oleh gelombang gas yang kuat. Beberapa deretan rumah sederhana yang paling dekat dengan tangki minyak, dalam sekejap hampir semuanya terdorong oleh gelombang ledakan. Mereka yang hanya berlari beberapa ratus meter dari bajak laut, satu persatu juga oleh gelombang ledakan yang terbalik di tanah. Pemandangannya berantakan. Dan anak buah Walter, saat ini, berada di kawanan jauh dengan kamera merekam semua ini. Gelombang ledakan dahsyat datang, beberapa tentara yang tidak cukup kuat, bahkan tidak bisa berdiri teguh setelah ledakan itu. Walter berdiri diam, gelombang ledakan yang kuat tidak membiarkan tubuhnya bergerak sedikit. Melihat pangkalan bajak laut telah benar-benar hancur, Walter berkata untuk kepuasan yang lain, "Oke, ayo mundur." Segera setelah itu, sekelompok orang segera berubah menjadi peralatan manusia katak, menuju ke laut, dan menghilang. 2 jam kemudian, video lain meledak di jaringan global. Video ini adalah video langsung dari ledakan besar di basis Badar. Pada saat yang sama, ada berita yang lebih mengejutkan, Badar telah dibunuh. Bab 3813. Ketika berita kematian Badar dikonfirmasi, opini publik di seluruh dunia gempar. Tidak ada yang menyangka Badar akan mati begitu tiba-tiba. Baru kemarin, dia telah bersumpah untuk membalas dendam pada isu shipping line dan pada saat yang sama mengeluarkan Cataclysmic Front dari Teluk Aden. Tepat ketika banyak orang berpikir bahwa butuh waktu lama bagi front bencana untuk membangun prestisenya di Teluk Aden, dan mereka berkeringat untuk jalur isu, Badar meninggal di markasnya sendiri malam itu. Apalagi semua speedboat di bawah komandonya meledak, dan bahkan tangki penyimpanan di pangkalan mengalami ledakan besar, seluruh pangkalan bisa dikatakan berantakan. Meskipun serangkaian ledakan tidak membawa sejumlah besar korban ke organisasi bajak laut, tetapi membiarkan mereka kehilangan semua kapal mereka dalam semalam. Untuk organisasi bajak laut ini, itu adalah pukulan pemusnahan mutlak. Tanpa speedboat, mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk menjadi bajak laut. Meskipun Front Cataclysmic belum secara terbuka mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas insiden ini,
Tetapi video ini, dan video sebelumnya dari Cataclysmic Front, melepaskan 6 bajak laut di laut, berasal dari akun yang sama. Jadi netizen global tidak perlu menebak, Badar pasti dibunuh oleh mereka. Dalam sekejap, ketenaran Cataclysmic Front mencapai puncaknya di dunia. Selama bertahun-tahun, mereka hanya mengusir bajak laut di Teluk Aden, tetapi pergi langsung ke base camp bajak laut, membunuh pemimpin bajak laut. Ini adalah yang pertama. Netizen dunia dikejutkan oleh gaya aksi Cataclysmic Front yang tanpa kompromi, dan dalam sekejap, internet dibanjiri pujian untuk Front dari seluruh dunia. Saat ini, ia telah menjadi pahlawan universal. Di internet, diskusi tentang Front Cataclysmic juga menjadi topik populer di situs-situs besar. Banyak media juga meliput masalah ini, hampir semuanya menegaskan pendekatannya, meskipun bagi Front Cataclysmic operasi ini kurang lebih ilegal. Tetapi karena komplotan bajak laut ini benar-benar jahat, maka media pun tidak lagi mempertimbangkan aspek hukum dari permasalahan tersebut. Kematian Badar membuat semua organisasi bajak laut ketakutan di Teluk. Dulu, mereka pergi ke laut untuk merampok jika mereka bisa bertarung. Jika mereka tidak bisa bertarung, mereka lari. Bahkan jika mereka tertangkap, mereka pasti dilepaskan kembali. Apalagi, tidak pernah ada serangan bersenjata di base camp mereka. Untuk pemimpin bajak laut, dia hanya perlu mengirim anak buahnya dan speedboat, bisa berbaring di camp utama dengan damai dan aman untuk menghasilkan dan uang. Tapi sekarang, hari-hari seperti itu hilang. Begitu Front Cataclysmic memasuki Teluk Aden, itu benar-benar membalikkan cara bermain dan aturan mereka sebelumnya. Ketidaksepakatan dan langsung menyentuh base camp untuk mengeluarkan pemimpin bajak laut, tetapi juga meledakkan kapal. Jadi dengan permainan kematian ini, semua pemimpin bajak laut takut. Siapa yang khawatir bahwa suatu hari mereka juga akan tertidur dan Front bencana akan datang ke tempat tidur mereka? Selain itu, kekuatan Front Cataclysmic terlalu kuat, mereka tidak bisa membela diri melawannya. Terlebih lagi, home base Cataclysmic Front bukan di Teluk Aden, mereka hanya bisa pasif di depan Front, ingin mengambil inisiatif untuk menyerang tidak begitu kuat. Untuk sementara waktu, seluruh organisasi bajak laut Teluk Aden berada di ujung tanduk. Front bencana di Teluk Aden dalam semalam naik ke puncak ketenaran, seluruh situasi pengawalan bersenjata dibuka seketika. Untuk memanfaatkan pembukaan yang sempurna ini sesegera mungkin, Joseph segera menghubungi Charlie. Setelah melaporkan situasinya kepadanya, bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Charlie menginstruksikan, "Saya pikir kita harus melakukan pembicaraan tatap muka dengan para pemimpin bajak laut di teluk ini, memberitahu mereka ambisi dan sikap kita untuk kawasan itu, dan juga memberitahu mereka bahwa permintaan pasar dari Teluk Aden mengawal. Karena Cataclysmic Front telah memutuskan untuk hanya makan setengah, maka kita harus membuat mereka masuk akal dan tidak melakukan apapun terhadap kita di masa depan." Bab 3814. Joseph segera berkata, "Baik Pak Wade, saya akan segera mengaturnya." Charlie kemudian berkata, "Tidak mungkin membunuh semua bajak laut di Teluk Aden, dan kita tidak wajib membersihkan seluruh ruang. Selama kami bisa memastikan kepentingan Cataclysmic Front dan klien pendamping kami, itu adalah hasil terbaik bagi kami. Jadi selanjutnya, Anda harus mencegah bajak laut ini terlebih dahulu, dan pada saat yang sama membangun saluran interaksi informasi dengan bajak laut ini." Dikatakan, Charlie lebih lanjut menjelaskan, "Artinya, Anda ingin para perompak ini di masa depan sebelum bergerak di kapal apapun, harus terlebih dahulu melalui saluran ini, untuk memastikan apakah kapal itu dengan pengawalan Cataclysmic Front. Seperti memang Front Cataclysmic bertanggung jawab untuk pengawalan, maka mereka harus segera pergi. Jika bukan pengawal Cataclysmic Front, maka Front Cataclysmic tidak akan menanyakan apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya. Dan dengan membangun saluran interaksi seperti itu, mereka dapat menghindari perusahaan pengawal bersenjata lainnya yang menyamar sebagai front bencana." Yusuf bertanya, "Tuan Wade, menurut Anda, seperti apa bentuk saluran interaksi ini?" "Saya khawatir jika kita menjalin hubungan langsung dengan organisasi bajak laut, itu akan membuat dunia luar memiliki pendapat negatif tentang kita." "Benar." Charlie tertawa, "Jika kita harus memberi makan informasi kapal yang kita kawal ke kelompok bajak laut ini setiap saat, dunia luar akan berpikir bahwa kita adalah teman yang mematikan.
Jadi kita tidak bisa membiarkan mereka berhubungan langsung dengan front Cataclysmic. Itu juga akan meruntuhkan identitas dan memaksa front. Mengatakan itu, dia menambahkan, saya melihat jaringan intelijen Anda kemarin, platform online semacam ini, saya pikir itu sangat bagus. Front bisa langsung membangun website pengawalan, memasang introduksi dan detail harga bisnis pengawalan front di website. Kecuali untuk isu shipping, jika perusahaan pelayaran lain ingin meminta Anda untuk mengawal mereka, mereka juga dapat mengajukan aplikasi melalui situs web ini. Pada saat yang sama, kami juga akan mempublikasikan di situs web ini, informasi real-time dari setiap kapal pengawal Cataclysmic Front. Termasuk nama kapal, nomor registrasi, dan foto. Setelah informasi itu dipublikasikan, para perompak itu karena takut dengan Cataclysmic Front, pasti akan membuka mata mereka sebelum bergerak. Selama front Cataclysmic mengawal kapal kargo, mereka pasti akan pergi sejauh mungkin. Joseph segera mengerti dan berbicara, saya mengerti Tuan Wade, saya akan meminta orang-orang membuat situs web sesegera mungkin, tetapi juga segera mengirim perwakilan untuk berbicara dengan para pemimpin bajak laut ini. Charlie berkata, Joseph, tujuan kami sekarang bukan untuk mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan para perompak ini, atau membiarkan para perompak ini mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan kami. Tapi untuk menetapkan aturan permainan Teluk Aden, memaksa para perompak itu harus bermain sesuai aturan kita, jadi meskipun kita harus berbicara dengan mereka. Tapi sama sekali tidak bisa mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka, jika tidak begitu orang menangkap pegangannya, akan mengira kita bekerja sama dengan bajak laut. Mengatakan bahwa dia lebih lanjut mengatakan, Anda hanya perlu membiarkan orang-orang terlebih dahulu mengeluarkan berita kepada publik. Katakan bahwa front bencana mulai sekarang secara resmi melakukan layanan pengawalan Teluk Aden. Sambil meninggalkan kotak surat sebagai informasi kontak, biarkan mereka yang tertarik bekerja sama dengan pemilik kapal terlebih dahulu menghubungi Anda. Saya percaya bahwa setelah Anda mengeluarkan kotak surat ini, para perompak itu akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda. Mereka sekarang pasti ingin berbicara dengan front bencana. Ketika Charlie mengatakan dia ingin mengembangkan seperangkat aturan di permainan Teluk Aden, memaksa para perompak itu untuk bermain secara ketat sesuai dengan seperangkat aturan ini, Joseph benar-benar memahami pola pekerjaan Charlie. Menjadi orang yang memiliki kepalan terkeras di suatu wilayah tidaklah sulit, tetapi yang memiliki kepalan terkeras mungkin tidak bisa membuat semua orang melakukan apa yang diinginkannya. Jika dia bisa menjadi pembuat aturan di suatu wilayah dan membuat semua orang, mau atau tidak, harus bertindak sesuai aturannya, maka level ini jelas satu langkah lebih tinggi. Jadi, dia segera berkata kepada Charlie dengan hormat, Tuan Wade, aku mengerti maksudmu, aku akan mengaturnya sekarang. Bab 3815. Pada saat yang sama, para perompak lain di Teluk Aden semuanya gelisah, tidak dapat mengakhiri hari dengan. Hampir semua pimpinan organisasi bajak laut secara kebetulan memanggil semua speedboat kembali. Karena mereka takut speedboat mana yang secara tidak sengaja memprovokasi Cataclysmic Front, jadi kali ini, daripada menghentikan semua penjarahan, jangan pernah meninggalkan masalah tersembunyi. Dan ketika mereka mengingat speedboat, mereka bahkan tidak berani meninggalkan speedboat di dermaga di pantai. Tetapi menggunakan traktor untuk menarik mereka langsung ke pusat camp dan melindungi mereka dengan erat, takut jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dihancurkan oleh front bencana. Setelah itu, banyak kepala suku diam-diam mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas tindakan pencegahan selanjutnya. Dalam pertemuan itu, seseorang berkata, menurut pendapat saya, selama periode waktu ini, kita tidak boleh membajak kapal dagang untuk sementara waktu, jika kita secara tidak sengaja memprovokasi front bencana lagi, maka kita benar-benar harus menderita bencana atau bahkan kepunahan. Seseorang dengan tak berdaya meratap, kalau begitu kita tidak bisa hanya duduk-duduk dengan semua orang kita dan tidak makan apa-apa. Untuk mempertahankan operasi normal organisasi, kita harus terus melakukan pekerjaan lama kita di masa depan. Orang lain berkata, dalam hal ini, ada masalah yang sangat serius di depan kita dapat melakukan bisnis lama, tetapi sama sekali tidak memprovokasi front lagi. Orang-orang ini terlalu kejam, hanya karena masalah kecil, langsung membunuh Badar, yang sangat brutal. Ini bahkan bukan kesempatan yang diberikan. Seseorang bertanya secara retoris, jika kita masih makan semangkuk nasi ini di masa depan, kita pasti akan terus membajak kapal dagang.
Tentu saja saya bersedia untuk menghindari gerombolan korban jiwa ini, tetapi operasi sebenarnya bagaimana menghindarinya? Aku tidak bisa meminta anak buahku untuk membajak kapal sebelum menanyakan apakah itu pengawalan catat-tulis Front, kan? Bagaimana jika semua orang mengatakan itu adalah pengawalan catat-tulis Front, lalu apa yang kita lakukan? Pria yang mengeluh sebelumnya mengangguk dan berkata, ini masalah besar. Jika Front catat-tulis benar-benar memonopoli semua bisnis pengawalan, maka jelas kami tidak membiarkan semua orang hidup. Kalau begitu aku pikir kita mungkin juga bertarung dengan mereka. Namun, jika Front catat-tulis tidak memonopoli bisnis ini, maka kita harus memiliki cara untuk memverifikasi kapal mana yang dikawal oleh mereka. Selama kapal dikawal oleh Front, kita menjauh dari mereka. Pemimpin bajak laut yang mengajukan pertanyaan setuju, jadi masalah ini, kita harus menemukan cara untuk berhubungan dengan Front. Pertama, untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada mereka, dan kemudian berusaha untuk mencapai fakta non-agresi dengan mereka, di masa depan kapal pengawal Front catat-tulis kami tidak menyentuhnya, kan? Bagaimana menurutmu? Kata-kata pemimpin bajak laut itu segera membangkitkan persetujuan kuat dari orang banyak. Dihadapkan dengan keberadaan seperti dewa, mereka semua tahu bahwa mereka tidak mampu untuk memprovokasi, jadi mereka semua berharap bahwa mereka dapat mencapai kebijakan peredaan dengan Front catat-tulis Namun, meskipun gagasan itu disepakati, bagaimana menghubungi Front bencana alam menjadi sakit kepala terbesar mereka saat ini. Lagi pula, organisasi tentara bayaran teratas seperti catat-tulis Front, tidak siapapun yang ingin menghubungi dapat menemukan orang kunci dengan panggilan telepon. Dan ketika orang-orang ini tidak tahu apa yang harus dilakukan, Front catat-tulis mengeluarkan pengumuman kepada publik. Mulai sekarang, saluran pemesanan layanan pengawalan catat-tulis Front Gulf di Aden resmi dibuka. Semua yang ingin bekerja sama dengan catat-tulis Front, dapat meninggalkan email reservasi, dan catat-tulis Front akan menghubungi. Setidaknya melalui kotak surat ini, Anda dapat mengirim permintaan untuk pertemuan tatap muka. Jika mereka setuju, tidakkah ada ruang untuk kantor yang baik? Jadi, sejumlah pemimpin bajak laut segera memilih salah satu tingkat melek huruf tertinggi, sehingga dia bisa berhubungan dengan Front melalui kotak surat ini. Dan sejak kotak surat ini diterbitkan, Joseph secara pribadi mengawasi pergerakan kotak surat ini. Dia tahu bahwa ide dari Charlie ini adalah cara yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Dia tidak hanya dapat menggunakannya untuk melihat betapa tertariknya perusahaan-perusahaan pelayaran besar dalam pengawalan dari Front bencana, tetapi dia juga dapat menggunakannya untuk menjalin kontak dengan para perompak itu. Namun, yang tidak dia duga adalah kotak surat itu baru saja diterbitkan, dan dalam waktu kurang dari 10 menit dia menerima puluhan ribu email.